Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back again with me, Tari Novitasari. Or you can call me Miss Novi. Okay, in this video, I want to explain about simple past tense. Jadi di video kali ini, Miss Novi akan membahas tentang simple past tense. Okay, pay attention and listen carefully ya. The first is the definition of simple past tense. Jadi yang pertama yaitu definisi simple past tense. Simple past tense is used to describe a completed activity that happened in the past. Jadi simple past tense itu untuk mendeskripsikan aktivitas yang sudah terjadi di masa lampau. In other words, it started in the past and ended in the past. Jadi itu dimulai di masa lalu dan berakhir di masa lalu juga. Jadi sudah selesai. Nah, bisa disimpulkan kalau seandainya simple past tense itu adalah kegiatan yang sudah terjadi dan secara simple. The second is time signal. Nah, time signal ini memudahkan kita untuk melihat apakah kalimatnya sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, contoh-contoh yang sudah Miss kasih di slide ini menandai kalau seandainya aktivitas itu sudah terjadi. Yang pertama, often, sering. Yesterday, kemarin. Just now, baru saja. This morning, tadi pagi. Bla 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 ago. Jadi yang ada kata-kata ago-nya itu menunjukkan aktivitas yang sudah berlalu. Contohnya, a few minutes ago, beberapa menit yang lalu. A month ago, beberapa bulan yang lalu. An hour ago, beberapa jam yang lalu. A month ago, beberapa bulan yang lalu. Yang selanjutnya, last bla bla bla. Contohnya di situ ada last night, semalam. Last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Atau last Monday, Senin yang lalu, dan sebagainya. The next, regular and irregular verbs. Kata kerja beraturan dan tak beraturan. Jadi sebelum kita ke forms and patterns of simple past tense, kita harus mengetahui bedanya regular verb sama irregular verb itu apa. Yang pertama, regular verb, kata kerja beraturan. Patternnya atau rumusnya, add ed or d after the first form verb. Jadi kita tinggal menambahkan ed atau d setelah kata kerja bentuk pertama. Contohnya di situ ada kata study. Verb 2-nya studied. Jadi tinggal menambahkan ed, y-nya itu diubah menjadi i. Selanjutnya stay. Verb 2-nya stayed. Play. Verb 2-nya played. Cook. Verb 2-nya cook. Yang kedua, irregular verb. Kata kerja tak beraturan. Contohnya, kata awake, verb 2-nya awoke. Began, verb 2-nya began. Drink, verb 2-nya drank. Eat, verb 2-nya ate. Run, verb 2-nya ran. Namun, di irregular verb ini ada kata kerja yang verb 1 sama verb 2-nya itu sama. Contohnya, put, split, spread, set, cut. Untuk memudahkan kalian dalam mengingat verb ini, Miss ada satu tips. Jadi, kalian nanti bisa menulis beberapa kata dalam bentuk verb 1, verb 2, verb 3, atau kalian bisa ngeprint. Selanjutnya, kalian bisa tempel di dinding dan kalian baca setiap harinya.
Nanti lama-kelamaan kalian akan hafal dan ingat sendiri tanpa kalian susah-susah menghafalkannya. The next, forms of simple past tense. Bentuk-bentuk simple past tense. There are two forms of simple past tense. Terdapat dua bentuk simple past tense. The first, verbal. The second, nominal. Verbal itu berisi kata kerja. Contohnya, cook, dance, sing, study, dan sebagainya. Sedangkan nominal itu non-verb. Bisa kata sifat atau kata benda. Contohnya, beautiful, cute, police, student, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk verbal. Verbal di sini ada 3 bentuk. Ada afirmatif, ada negatif, ada interrogatif. Yang pertama ada afirmatif, berisi kalimat pernyataan. Patternnya atau rumusnya subject plus verb to plus bla bla bla. Bisa diisi objek atau complement. Contohnya, Clarissa studied English last night. Clarissa belajar bahasa Inggris semalam. Ada time signalnya last night, menunjukkan aktivitas yang sudah berlalu. Clarissa itu sebagai subjek, studied sebagai verb 2, English sebagai objek, dan last night sebagai adverb of time. Selanjutnya, negatif, yaitu bentuk penyangkalan. Patternnya atau rumusnya subject plus did not plus verb 1 plus bla bla bla. Bisa diisi objek atau complement. Contohnya, Clarissa did not study English last night. Clarissa tidak belajar bahasa Inggris semalam. Clarissa itu sebagai subjek. Jangan lupa ada did not, study sebagai verb 1, English sebagai objek, dan last night sebagai adverb of time. Selanjutnya, interrogatif, bentuk kalimat tanya. Patternnya atau rumusnya did plus subject plus verb 1 plus bla bla bla. Bisa diisi objek atau complement. Dan jangan lupa ada tanda tanya untuk menegaskan kalau seandainya itu adalah suatu kalimat tanya. Contohnya, did Clarissa study English last night? Apakah Clarissa belajar bahasa Inggris semalam? Did itu diletakkan di awal yang menunjukkan kalimat tanya. Clarissa sebagai subjek, study sebagai verb 1, English sebagai objek, last night sebagai adverb of time. Tadi kita sudah belajar tentang bentuk verbal, sekarang kita belajar tentang bentuk nominal. Terdapat 3 bentuk juga. Di nominal ada afirmatif, negatif, dan juga interrogatif. Yang pertama, afirmatif berbentuk pernyataan, pattern atau rumusnya subject plus to be. To be-nya ada 2, ada was, ada were. Nah, terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Kalau was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it. Kalau were itu digunakan untuk subjek you, they, we. Plus bla bla bla. Contohnya, it was so amazing. Itu sangat luar biasa. It sebagai subjek, was sebagai to be, so amazing sebagai adjective. Contoh yang lain, they were in Pagotan last month. Mereka berada di Pagotan bulan lalu. They sebagai subjek, were sebagai to be, and Pagotan last month sebagai adverb. Adverb of place dan adverb of time.
Jadi, penggunaan was dan were itu tergantung subjeknya ya. Selanjutnya, bentuk negatif atau penyangkalan. Pattern atau rumusnya subject plus to be-nya ada dua, ada was, ada were. Kalau was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it. Kalau were itu digunakan untuk subjek you, they, we, plus not, plus bla bla bla. Contohnya, it was not amazing. Itu tidak luar biasa. It sebagai subjek, was sebagai to be, not amazing itu sebagai adjective. Contoh yang lain, they were not in Pagotan last month. Mereka tidak berada di Pagotan bulan lalu. They sebagai subjek, were sebagai to be, not in Pagotan last month itu sebagai adverb. Adverb of place dan adverb of time. Selanjutnya, interrogatif, bentuk kalimat tanya. Pattern atau rumusnya to be. Ada dua, ada was, ada were. Diingat, kalau was itu untuk subjek I, she, he, it. Kalau were untuk subjek you, they, we, plus subjek plus bla bla bla. Jangan lupa tanda tanya. Contohnya, was it amazing? Apakah itu luar biasa? Was itu sebagai to be, it sebagai subjek, amazing sebagai adjective. Jangan lupa tanda tanya. Contoh yang lain, were they in Pagotan last month? Apakah mereka berada di Pagotan bulan lalu? Were sebagai to be, they sebagai subjek, and Pagotan last month sebagai adverb of place and adverb of time. Selanjutnya, Miss kasih kalian exercise untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai materi kali ini. Yang pertama, write the sentences in simple past tense. Jadi dari keempat kalimat itu kalian ubah menjadi bentuk simple past tense. Yang kedua, choose was or were. Jadi dari keempat kalimat itu kalian tentukan. Yang pertama, misalkan it bla 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 yummy, itu menggunakan was atau were ya. Seperti itu. Jadi disesuaikan sama subjeknya. Okay, that's all from Miss Novi. Thank you so much for your participation and cooperation. I do really apologize if I did a mistake in this video. See you next week and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.